wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat waktu, ya, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat lain-lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga kita bisa dalam keadaan yang penuh halangan. Tadi disampaikan Pak Ketua PRM gitu ya, ada hujan gitu, tapi kita tetap menjadi pilihan Allah untuk bisa hadir di tempat yang baik ini, tempat yang mulia ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak akan memberikan tauziah, tapi lebih ke arah ini ya, ke arah sharing saja ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena kapasitas saya bukan ustadz, ya, kapasitas saya bukan penceramah gitu ya. Tapi lebih ke arah itu ya. Tapi saya ingin kita sesama keluarga Muhammadiyah gitu, ingin saling nasihat menasihati gitu ya, khususnya bagi saya sendiri tentunya. Nah, saya berangkat dari salah satu firman Allah di dalam surat Al-Asr ya, wal asr innal insana fil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Jadi demi masa, demi waktu, bahwa kita akan merugi gitu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam menasihati dalam kesabaran ya. Nah, itu Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Nah, ini penting sekali gitu ya. Nah, saya juga ingin bersharing tentang ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk memotivasi terkait dengan betapa pentingnya ilmu ya, ilmu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh sekjennya PP Muhammadiyah Profesor Mukti tentang dua diksi ya, amal ilmiah dan ilmu amaliyah ya. Itu betul-betul membekas ya. Jadi amal ilmiah dan ilmu amaliyah gitu. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ada ilmunya ya. Sebaiknya ilmu yang kita miliki harus diamalkan gitu. Konsepnya itu ya, dalam segala kehidupan ya, kehidupan dunia gitu ya, kehidupan yang sifatnya muamalah gitu ya, kita bertransaksi, kita hubungan dengan tetangga, kita hubungan dengan teman-teman gitu ya, itu harus kita hubungan dengan saudara, tentunya tetap harus menggunakan ilmu ya. Apalagi kalau kita ingin kehidupan akhirat ya. Nah, saya mensitir satu hadis gitu ya, yang diriwayatkan ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Hadisnya sahih ya. Jadi bunyinya kurang lebih ya, cuman bebasnya gitu, bahwa kalau seandainya kalian ingin kalau kalian menginginkan hal-hal yang bersifat dunia, maka harus diikuti dengan ilmu ya. Nah, kalau ingin mencari kebahagiaan akhirat itu harus dengan ilmu juga gitu. Kalau ingin dua-duanya harus dengan ilmu juga gitu ya. Nah, tentunya kita semua pasti ingin ya, atau ada yang hanya ingin dunia saja? Kan enggak kan ya. Karena seperti tadi dibilang Pak Ketua PRM gitu, bahwa kalau dunia namanya rezeki itu sudah dijamin gitu. Rezekinya si A 100, rezekinya si B 200, rezekinya si C 300 dan sebagainya udah ada dijamin. Kita kerja keras gitu ya, kalau kamu rezekinya cuma 100 ya sudah gitu, akan terima itu gitu, insya Allah gitu. Tapi kita nggak tahu gitu ya,
Artinya Allah itu ya, kalau besaran kan Allah ya. Ya. Tapi kalau akhirat itu gitu ya. Ya, itu kan nggak ada jaminan gitu ya. Nggak ada jaminan dari Allah gitu. Ya. Artinya banyak gitu, kejadian gitu, dulu banyak cerita juga gitu, bahwa orang yang pada saat meninggal, pada saat kehidupannya buruk gitu, tapi pada saat meninggal husnul khotimah gitu, itu kan berarti bukan suatu jaminan ya. Sebaliknya juga ada gitu, orang yang sekolahnya di Muhammadiyah gitu ya, tahu-tahu tergelincir gitu ya. Pendeta siapa tuh? Syarifuddin itu ya, yang di Bekasi itu ya, tergelincir dia, akhirnya jadi penginjil misalnya. Nah karena itu dalam hidup yang singkat gitu ya, kita itu memang harus bisa memanfaatkan. Nah tentunya untuk memanfaatkan gitu ya dalam mencari akhirat, itu juga yang tadi yang saya sampaikan berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari gitu, itu ada ilmunya ya. Ya, Bapak tahu, bapak ibu tahu atau adik-adik tahu kunci dari pembuka surga? Ada salah satu ini ya, surat gitu yang bisa menjadi kunci pembuka surga ya. Apa kira-kira? Bang Andan tahu kunci pembuka surga? Surat apa? Tahu kira-kira bapak-bapak ibu? Oke, saya kasih tahu ya. Ini dari ulama ini. Nah, kunci pembuka surga seperti yang tadi saya sampaikan, Al-Asr ya. Kenapa di situ gitu ya? Ya, coba kita perhatikan ya masing-masing ya. Jadi kita akan merugi gitu ya, kalau seandainya tidak beriman dan beramal soleh gitu ya. Ulama sebagian gitu ya, para ulama menyatakan gitu bahwa namanya iman itu adalah orang beriman itu menyebabkan dia akan masuk surga gitu. Walaupun tentunya dengan rahmat Allah ya, pasti ya. Tapi diawali dari iman dulu gitu ya. Iman ya. Jadi siapapun yang beriman gitu ya dan menyatakan syahadat gitu, la ilaha illallah gitu ya, Muhammad Rasulullah, insya Allah akan masuk surga. Walaupun nanti kadarnya mungkin ada yang dicelupkan ke neraka dulu misalnya gitu karena banyak dosa. Tapi dosa seberat apapun kecuali syirik ya, itu insya Allah akan masuk surga. Nah itu ya, itu kunci pertama. Nah surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang tahu tingkatannya berapa? Surga? Adik-adik? Nah, oke. 7 ya, betul Pak Hasan ya, 7 gitu ya. Nah kita pengen surga yang mana? Pasti kan pengen namanya tujuan surga ke-7 ya Pak Hasan ya. Jangan target surga ke tingkat 1 gitu ya. Nanti untuk masuk ke surga tingkat 7 gitu, atau tingkat berapapun juga itu tergantung dari amal soleh gitu. Jadi iman dipadankan selalu dengan amal soleh gitu ya, menentukan tingkat gitu ya. Nah amal soleh itu banyak gitu ya. Sholat jadi amal soleh gitu ya misalnya. Puasa jadi amal soleh, rukun Islam itu amal soleh semua ya, sampai haji gitu ya. Nah tentunya itu ya amal soleh. Nah amal soleh dalam konteks ibadah itu ya, tapi ada juga amal soleh dalam konteks muamalah, bertransaksi gitu ya, hubungan dagang gitu ya. Ya bertransaksi itu juga. Nah semuanya itu masing-masing ada ilmunya gitu. Kalau kita bicara tentang bab sholat gitu ya, bagaimana sahnya suatu sholat gitu ya, sahnya suatu sholat saja ada gitu ya ketentuannya. Misalnya harus suci gitu. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk suci itu gimana gitu, wudu gitu. Wudu pun ada ilmunya gitu ya. Nah itu bisa dipelajari di lain waktu atau di tempat-tempat lain ya, banyak gitu ya. Untuk bab zakat gitu, ada ilmunya gitu ya. Ya misalnya gitu. Bab puasa ada ilmunya gitu. Semuanya pakai ilmu. Bahkan bertransaksi pun gitu, itu ada ilmunya gitu. Prinsip transaksi itu apa gitu ya? Tidak boleh tidak boleh riba misalnya. Riba menggandakan uang gitu ya misalnya. Yang kedua tidak boleh gharar misalnya gitu ya. Gharar itu tidak jelas gitu ya, makanya diatur gitu ya. Kemudian tidak boleh zolim, harus adil gitu.
seperti itu, tidak boleh curang. Nah, praktek kejadian yang sekarang itu sih sebenarnya juga sifatnya transaksional sebenarnya ya. Jadi itu yang tapi kita dipertontonkan ya, banyak orang banyak kecurangannya. Tapi itu semuanya ya kembali lagi ke ilmu gitu ya. Seperti itu Bapak-bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya bab ilmu ini gitu ya. Ilmu itulah yang mendasari bagaimana kita nanti bisa kan kita kan percuma Bapak-bapak Ibu-ibu adik-adik ya, kalau seandainya mengamalkan sesuatu tapi kemudian nggak didasarkan ilmu sehingga akhirnya sia-sia ya. Katakanlah misalnya ibu-ibu tentang gini misalnya, cari keutamaan berdoa pada saat apa doa itu sangat mustajab gitu ya. Misalnya antara azan dengan iqomah gitu ya, misalnya, atau misalnya menjelang buka puasa ya, misalnya gitu ya. Itu sangat mustajab. Nah kalau kita tahu ilmunya itu kan akhirnya bisa melakukan itu ya kan, bisa melakukan dan mempraktekkan gitu ya. Jadi itu ya itu ya. Jadi betapa pentingnya ilmu ini ya Bapak-bapak Ibu-ibu, dan kita di bulan Ramadan ini di apa ya, sebenarnya merupakan bulan tarbiyah ya. Jadi banyak sekali masjid, musola gitu ya, ataupun tempat-tempat gitu itu yang menyelenggarakan kajian-kajian ya, kajian-kajian yang sifatnya menambah keilmuan kita. Dan moga-moga harapannya setelah Ramadan itu ilmu yang didapat itu diterapkan ya, seperti itu diterapkan gitu, sehingga kita betul-betul menjadi apa ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Mukti gitu ya. Jadi ilmu amaliyah, punya ilmu dan diamalkan. Nah, amal gitu harus didasarkan ilmu. Ya, demikian yang mungkin kalau ingin saya sampaikan lebih bisa panjang lagi, tapi karena ini sifatnya kultum ya, kuliah 7 menit ya Pak Ketua. Jadi saya akhiri, semoga bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua. Kalau ada yang tidak tepat itu datangnya dari saya, kalau benar itu kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Asrulunallah wa fatun qarib. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.